Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Eh, sudah terdengar? Kalau sudah terdengar silakan ketik yes. Kita mulai nomor pertama teman-teman. Silakan jawabannya apa teman-teman? Nomor pertama silakan jawabannya apa? Nomor pertama Glenn, laki-laki berusia 75 tahun masuk panti Ureda dalam keadaan post-stroke 2 tahun yang lalu. Glenn mengalami kelumpuhan pada bagian ekstremitas kanan, sehingga perlu bantuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Apa tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Silakan, jawabannya baru satu orang. Jawabannya apa teman-teman? Kira-kira, nah ini kelumpuhan loh ya, bagian ekstremitas kanan. Apa yang harus dilakukan? Kalau kelumpuhan berarti masalahnya apa? Apa? Masalahnya adalah kerusakan mobilitas fisik, ya kan? Masalahnya, kalau kerusakan mobilitas fisik, apa yang menjadi yang harus Anda lakukan? Kan ini nggak mungkin ini. Coba dianalisis dulu. Ini nggak mungkin. Coba dianalisis. Jadi, ingat kalau kita menunjukkan tindakan, ini tindakan nih. Ini kan yang dicari tindakan. Maka sebelum kita mendapatkan tindakan, kita harus cari. Di sini kan tindakan nih. Kalau dicari apa? Yang dicari dulu masalahnya apa? Ya, apa? Masalah keperawatan tentunya bukan bukan masalah keluhan ya. Masalahnya apa? Jadi kan kayaknya kita bisa melihat berdasarkan masalah keperawatannya apa. Kalau dia ada kelumpuhan, Anda sudah baca, nah di sini ada kelumpuhan nih. Ada kelumpuhan berarti gangguannya adalah kerusakan mobilitas fisik. Kalau kerusakan mobilitas fisik berarti tentunya adalah bagaimana kita bisa mengembalikan supaya dia kembali jadi rehabilitasi. Jawabannya adalah ini. Ya. Jadi jangan asal jawab, Anda harus tahu masalahnya. Jadi kalau pasiennya, jadi kalau saya ulangi, kalau yang ditanyakan bukan masalah, maka yang harus dicari dulu adalah masalah. Di sini yang ditanyakan tindakan. Tindakan itu mengacu kepada masalah. Masalahnya apa dulu? Nah, itu baru jawaban yang benar, ya. Gitu ya, cara menjawabnya seperti itu. Jadi jangan, oh ini kayaknya ini. Wah, jangan, ya. Silakan nomor dua, teman-teman. Nomor dua, nomor dua, silahkan. Wah, silakan. Oke, Glenn lanjut usia dalam keluarga binaan perawat yang mengalami kasus diabetes memiliki kulit yang sangat kering pada kaki dan ekstremitas bawah. Untuk mempertahankan kulit yang utuh, keluarga bertanya kepada perawat, manakah intervensi yang harus diberikan oleh perawat pada keluarga. Nah, ini kan masalahnya, ini kan datanya, bukan masalah loh ya. Ini datanya, ini data, ya. Kemudian masalahnya apa? Masalahnya berarti eh, kulit sangat kering kaki ekstremitas. Berarti resiko integritas kulit. Bagaimana berarti kulitnya tidak lembab dan lain sebagainya. Berarti apa yang harus dilakukan? Jadi kita cari dulu masalahnya dulu, ya. Ini kan sudah ketahuan masalahnya berdasarkan data.
Berarti jawabannya adalah bagaimana supaya tidak kering. Berarti ini ya, supaya tidak pecah-pecah. Kemudian nomor tiga. Nomor tiga, seorang perempuan usia 65 tahun hasil pengkajian merasa kehilangan suaminya 1 minggu yang lalu. Ekspresi murung, sedih, duduk menyendiri, penampilan tidak rapi, kulit kering serta kotor, suhu sekian, nggak ada yang masalah ya dengan tanda vita. Apa tindak perawat utama mengatakan tersebut murung, sedih. Berarti apa? Berarti pasien mengalami apa ini? Kehilangan ya. Ya, pasien mengalami kehilangan, menarik diri, duduk menyendiri. Berarti pasiennya menyendiri, menarik diri pasiennya. Pasiennya menarik diri ya. Orang yang menarik diri itu dia ngapain? Menarik diri. Pasien menarik diri diapain? Ya, memberikan aktivitas, ya, aktivitas. Kenapa pasiennya menarik diri? Nih, duduk menyendiri, ah, gitu ya, kulit kotor, memberikan aktivitas. Kemudian jangan lupa kehilangan itu selalu keluar di setiap ujian. Jangan lupa yang Huberus itu ya. Kemudian nomor empat, pasiennya tidak pernah BAK ngompol, ya, merasa diri tidak berguna lagi, ya. Sering ngompol sebelum sampai ke kamar mandi, masa diri berarti dia mengalami gangguan eliminasi. Kalau dia tidak berguna dan lain sebagainya, berarti kan harusnya itu dia apa ya? Nah, nomor 5, silakan nomor 5. Nomor 5, ini pasiennya penurunan fungsi penglihatan, berjalan dengan tongkat, remang-remang, berarti gangguannya adalah resiko jatuh, ya, resiko jatuh ya. Resiko jatuh. Kemudian nomor 6, apa diagnosa? Diagnosa dari masalah yang kita cari masalah ya. Sesak napas, otot bantu. Otot bantu. Ingat, kalau ada otot bantu berarti pola napas ya, pola napas. Jawabannya adalah ini ya. Kemudian nomor tujuh silakan beberapa tujuan perawatan gerontik. Nah, bisa keluar, bisa enggak, soal kayak gini. Ada kecualinya loh ya. Nah, jawabannya inilah. Ini kayaknya jarang deh. Gak akan keluar benar-benar. Nomor 8, silakan nomor 8. Nomor 8. Nomor 8, silakan. 8. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. 8 adalah peran gerontik. Nah, ini ya. Nah, ini 8. Kemudian nomor 9. Kalau yang sifatnya teori-teori kayak gini saya nggak akan jelasin ya. Karena hafalan kayak gitu. Seorang laki-laki 55 penggajian atau nyeri daerah persendian skala 5 nih, skala 5. Kemudian asam urat, perawat menekan akupressur. Nah ini akupressur. Tetapi takut tindakan tersebut bukan menjadi wewenang perawat vokasi. Manakah yang perlu dilakukan perawat gerontolog mengatasi tersebut? Pak, akupressur bukan kewenangan. Berarti apa yang harus dilakukan?
Apakah seminar, pelatihan, berarti dia melakukan. Apakah di daerah lain ada yang sama? Enggak. Kalau pelatihan itu jelas. Makanya dia bisa bisa melakukan akupresur, pasti dia pelatihan loh ya. Nah, perlu dilakukan kita workshop berjenjang berkelanjutan. Bisa. Jadi yang paling mudah itu dibanding. Orang lain gimana? Di luar negeri bagaimana? Di kita bagaimana? Dibandingin aja. Ya. Kemudian nomor, nah ini selalu keluar. Saya tidak akan ngomong dulu. Silakan nomor 10. Nomor 10. Silakan nomor 10. Lupa. Udahlah. Lupa menutup gorden itu adalah confidentiality lah ya. Gampang bener. Ya gampang dong. Udah tahu ya. Udah tahu ya. Udah tahu ya gampang. 11. Silakan teman-teman 11. 11, seorang berumur 72 tahun menderita asam urat, klaim mengeluh nyeri pada pergelangan kaki dan sering kesemutan. Keluhan dirasakan 4 tahun yang lalu, klaim mengatakan tidak pernah memeriksa penyakitnya, hanya dipijat meskipun jarak 100 meter. Klien sering tidak bisa mengendalikan emosi, biasanya keluarga menjadi sasaran amarah klien. Manakah teknik cocok untuk mengatasi kasus tersebut? Nyeri ya. Nomor berarti yang cocok mengatasi teknik yang berarti kita harus melihatnya apa yang cocok. Coping lah, coping keluarga. Coping itu metode pemecahan masalah ya. Bagaimana Pak untuk pemecahan masalah keluarga? Kemudian nomor 12, nomor 12, Cenja E berusia 67, menderita asma bronkial sejak 1 tahun lebih, mengeluh sesak napas, batuk dengan dahak kental dan lengket, susah dikeluarkan. Keluarga makan klien malas berobat ke puskesmas karena setiap habis obatnya penyakitnya kambuh. Apa tindakan yang tepat untuk kasus di atas? Dan kita berarti tetap kita memberikan penjelasan terhadap penyakit klien. Nah, di sini kan mengeluh sesak, asma bronhial, beri penjelasan tentang tanda gejala, menunjukkan tentang penyakit. Kalau penyakit lebih luas ya. Kalau tentang penyakit lebih luas, ada bagaimana cara alergen dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan penyakit, bagaimana menanganinya dan lain sebagainya. Itu penyakitnya. Itu ya. Kalau untuk mendukung mengajar bentuk efektif kan ini asma bronkial tidak selamanya ya. Kemudian nomor 13, silakan nomor 13. Perawat home care mengunjungi klien lanjut usia yang pasangannya meninggal 6 bulan yang lalu. Apa perilaku yang menunjukkan coping klien tidak efektif? 6 bulan, 6 bulan ya. 6 bulan. Mengabaikan, oh iya, mengabaikan perawatan diri gimana? Ya udah, melihat foto program. Ah iyalah, ini yang tidak efektif. Kemudian 14, perawat sedang memberikan pendidikan, perawat memberikan saksi pendidikan untuk pegawai baru dengan topik penelantaran pada usia lanjut. Perawat membantu pegawai mengidentifikasi klien manakah yang paling sering menjadi korban penelantaran. Nih, korban penelantaran ini teori ya, ini teori yang sering diterlantarkan. Pria mengalami hipertensi sedang, jarang. Pria berusia diagnosa katarak, jarang. Wanita menderita Parkinson lanjut, di kita jarang ya. Wanita 90 tahun sudah jarang. Wanita 70 lem dini. Ini yang sering telantar ini. Dibiarkan aja. Nah, di kita banyak dibiarkan. Ini katarak itu enggak. Yang sering menjadi korban penelantaran. Dibuang. Kena bau. Iya kan? Gitu biasanya. Tapi kan jangan terlalu ambil teori lah ini kan. Teori aja. Survei. Kemudian 65 menderita asma bronkial selama 2 tahun yang lalu, mengeluh sesak napas, batuk dengan dahak kentah,
dan lengket sudah dikeluarkan. Keluarga mengatakan klien malas berobat ke puskesmas karena setiap berobat, oh sudah habis obatnya kambuh. Apa tidak tepat? Berarti pasiennya 15. 15 sama ya dengan tadi. Ini lebih sama ya. Kemudian nomor 16, 16, 16 ini lansia atas segala telah dialami selama sebulan telah mengalami aktivitas gangguan keluarga. Kemudian eh, anaknya mengatakan selama sebulan sudah menunjukkan kesulitan berbicara dan berbahasa. Sering tersesat, walaupun dalam rumah cenderung malas bergerak, kehilangan keinginan bekerja, kesulitan tidur setiap malam berdasarkan di atas diagnosa yang mungkin tegakkan apa kira-kira? Ayo, datanya apa yang paling banyak? Apa itu datanya? Datanya yang paling banyak apa datanya itu? Silakan, kira-kira di sini selama sebulan keluarganya selama sebulan menunjukkan kesulitan berbicara, sering lupa, cenderung malas bergerak, kadang-kadang bekerja. Kira sering tersesat, cenderung malas bergerak, kehilangan keinginan untuk bekerja, kehabisan tidur. Ayo, kira-kira apa? Cenderung ke cedera atau cedera atau kira-kira yang mana tuh? Ayo nomor 16. Nomor 16, silakan teman-teman. Nomor 16. Nomor 16, silakan. Nomor 16. Nomor 16. Mengganggu aktivitas keluarga. Mengganggu. Ini jadi keluar si anaknya merasa terganggu ya. Penurunan. Berarti kalau ada anak membuang ibunya, berarti masalahnya apa masalahnya? Proses keluarga yang bermasalah ya. Ini kan masalahnya gini, coba perhatikan di sini teman-teman. Nah, mengganggu aktivitas keluarganya dibawa oleh anaknya, poliklinik lansia atas segala yang telah dialami sebulan tanpa mengaktifkan keluarganya. Anaknya mengatakan selama saya menunjukkan kesulitan berbicara, bahasa sering tersesat maupun di dalam rumah cenderung bergerak. Lebih cenderung kemana? Terpikir ke salah saya berarti. Resiko cedera atau ke kalau proses bukan karena terpikir di panti lansia ternyata bukan. Resiko cedera karena dia sering tersesat walaupun di rumah ya. Saya sih cenderung ini karena dia terlalu sering tersesat sih. Ya, nanti kita coba cek ulang ya nomor 16. Kemudian nomor 17, silakan nomor 17. Perempuan dibawa keluarganya ke puskesmas dengan keluhan varises di kaki yang membesar dan terasa nyeri. Hasil pengkajian didapatkan data ini tinggi, ya, tinggi sistoliknya, varises otot gastrocnemius. Jen- apa jenis perubahan fisiologi kondisi tersebut? Apa itu gastrocnemius di mana itu? Kaki kalau dia varises, beri varises itu kan gangguan terlalu kaki si katupnya terlalu ini ya, katupnya nggak beres itu ya. Ini loh varises, ini loh.
Varises itu yang bermasalah katupnya kan, katupnya, katup pembuluh darah balik gitu. Berarti kaku, dia kaku. Berarti di sini jawabannya, ya. Karena kaku ininya, ya. Si kalau varises itu kan ketidakmampuan membalikan karena ada kekakuan, gitu ya, ada kelainan. Kemudian eh 18. Seorang perempuan 55 datang ke klinik karena hipertensi, pemeriksaan antrometri 80. Nah, ini berat badannya berapa? Berat badan dia, teman-teman cari dulu nih, 18. Pakai rumuskan dulu ya. Pakai rumuskan dulu. Rumuskan dulu adalah ini perempuan. Ya, Anda kalau pusing pakai 80,8 kan rumus perempuan berarti kan TB dikurangi 100 ya. Ini yang perempuan nih rumusnya. Ah, dikali 0,85. Kalau ini kan susah nih, susah ngalinya. Berarti pakai yang laki-laki aja dulu supaya ada gambaran TB dikurangi 100 kali 0,9. Ya, kalau 0,9 gampang banget. Berarti kalau 0,9 itu kan 60 tuh, 60 kali 0,9. 0,9 sama dengan 6 6 kali 9. 6 kali 9 itu adalah 54 ya, 54 kilo kg. Nah, 54 kan normalnya. Nah, ini laki-laki apalagi ini kan laki-laki lebih tinggi 9, ini 0,5, 8,5. Berarti kan harusnya perempuan lebih sedikit, 53, 52 lah. 52 lah. Berarti perempuan di sini 60. Nah, dari faktor resiko apa yang berpengaruh? Berarti di sini jawabnya adalah obesitas. Ya, kenapa? Coba aja Anda ketik apa 60 kali 0,85 berapa itu? 60 kali 0,85. Coba. Ayo silakan 60 kali 0,85 berapa? Yo, nomor 18. Tidak suka minum alkohol, tidak minum kopi. Berapa tuh? 51 tuh, 51. Ini kan laki-laki 54, pasti perempuan pasti lebih di bawah itu. Makanya ya, gitu. Gampangnya gimana? 8 kali 6 berapa? 8 kali 6. 8 kali 6 itu berapa? 8 kali 6? 45, 48. 48 tambah 0, ini 6, 0,5 kali 6, 8 tambah 3, 48 tambah 3, 51. Benar, 51. Jadi obesitas kan? Ini 80, ini pasiennya berarti obesitas. Iya, gitu ngitungnya. Gak pakai kalkulator, gitu. Udah kelihatan kan dari ini aja 60. Ya, kemudian 19 bisa dirubah. Obesitas bisa dirubah ya. Yang dari atas, oh ini bisa dirubah. Jadi balik lagi, saya yang salah berarti, sorry, sorry. Dari di atas faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Ini usia, hipertensi, ini juga bisa nih. Saya ulangi ya, saya ulangi. Oke, oke, saya salah, saya salah. Oke, di pertanyaannya adalah dari data di atas faktor risiko yang tidak dapat diubah. Nah, tidak diubah. Yang tidak dapat diubah adalah suku, satu, umur, umur bisa dirubah, kagak. Gimana ngerubahnya? Genetik tidak bisa dirubah. Nah, yang ini bisa dirubah ya. Ini bisa dirubah. Berarti obesitas walaupun masuk, tapi ini dia obesitas.
Pasien tidak menyukai makanan bersantan, asin, jadi tidak merokok, tidak begadang, tidak minum alkohol. Nah, jadi apa yang dari atas? Karena tidak ada riwayat genetik, tidak ada mengatakan suku, maka berarti yang ini ya. Wis. Maka yang ini. Karena yang data yang ada hanya umur aja kan. Gimana sih? Bentar, saya tandain. Susah. Nah, jadi jawabannya adalah umur kalau begitu. Nah, karena tidak ada datanya di sini. Datanya ya, tidak ada datanya. Datanya tidak ada. Yang ada hanya umur. Kalau suku, suku Kaukasus lebih tinggi dibanding suku Sunda atau Jawa misalnya. Tapi kan tidak disebutkan dia suku mana. Oke, lanjut deh. Pak. 19. 19. 19. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dibawa ke UGD untuk keluarganya karena mengalami kejang saat sampai lidahnya berdarah dan digigit. UGD, kejang lagi, pemeriksaan bis ditemukan adanya luka di kaki, diagnosis tetanus. Apa tindakan keperawatan yang menjadi prioritas pada kasus yang dialami Tuan B? Berarti tindakannya apa? Tindakannya isolasi ini ya? Prioritas dia apa? Isolasi atau gimana? Tindakannya ada penting isolasi, mengurangi rangsangan. Ya, oke. Apa ganja sudi lidah kan sudah nggak boleh sekarang ya? Sudi lidah, sudi lidah boleh nggak sekarang? Ini teorinya sekarang nih saya nanya dulu. Sudi lidah boleh saya ulangi. Sudi lidah kalau misalnya pemeriksaan itu bukan luka, luka. Sudi lidah boleh nggak sekarang? Mas itu yang jadi masalahnya itu. Ada yang mengatakan tidak boleh loh sudi lidah. Tapi sudah bertahun-tahun saya belum mendapat nih teorinya. Boleh nggak ya? Ayo, nomor 19 ada yang lain teman-teman. Oh di UGD. Oke, konsepnya kalau di UGD, UGD ya. Kalau ruang UGD rumah sakit juga kan ada ruang isolasi gelap. Tapi kan rumah sakit besar. Ayo teman-teman kira-kira apa? Kasih jawaban, kasih rasionalnya. Ayo. Ayo silakan teman-teman. Ayo. Kira-kira kalau misalnya ini kita simpan dulu ya. Karena ada ini bisa, tapi saya ada teori yang mengatakan nggak boleh kalau tegak tetapi isolasi mungkin mungkin menghindari. Ya justru itu kan. Kalau di rumah sakit besar saya bilang tadi kan pilihan jasa juga ini. Kalau di rumah sakit besar langsung isolasi. Tapi kan kita juga lihat dulu apakah nanti eh tapi yang dari beberapa ini juga ya dari beberapa ini bisa jadi juga ini. Kenapa? Karena pada saat kejang itu pasien-pasien benar-benar yang hipoksia itu ya.
kelainan diafragma dan lain sebagainya bisa. Makanya ini simpan dulu ya. Saya tadi saya simpan dulu ya. Sementara ini baru sementara ya, ini sementara baru itu. Tapi nanti saya cek dulu ya nomor 19 ya. Simpan dulu. Kemudian nomor 20. Seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun baru saja mengalami operasi katarak setiap 2 jam yang lalu. Glenn sudah duduk sendiri dan mengatakan ingin buang air kecil. Apa yang sebaiknya dilakukan perawat? Nomor 20. Nomor 20. Ini kenapa jawabannya? Ini katarak ya. Kenapa jawaban meminta klien itu BAK? Ya, namanya tempat tidur bebas. Nah, kenapa jawabannya ini? Coba, ada yang bisa memberikan gambaran nggak kenapa jawabannya itu? Ya, kenapa jawabannya itu? Ya, tidak terjadi penekanan intraokuler. Kayak Kalau du- namanya. kalau mau di mana saja ya boleh, tapi kan yang maksud di sini dia baru saja 2 jam yang lalu, jangan sampai peningkatan tekanan intraokuler. Ya, itu ya. Kemudian nomor 21, laki-laki berusia 65 tahun tinggal istrinya si pengajian tidak dapat menambah BAK sering ngompol sebelum kamar mandi. Tadi sudah ya? Tadi sudah ya. Apa masa utama? Gangguan udah eliminasi kalau ini mah. Udah tadi ya. Kemudian kehilangan suami. Kenapa diulang-ulang ya? Kulit kotor, ngurung duduk menyendiri. Tadi apa jawabannya ini nomor 22 teman-teman? Aktivitas ya. Aktivitas. Ini tadi sudah diulang. Oh, ini hampir mirip tadi. Masa utama pada kasus tersebut. Ini istrinya akan didapatkan data R- data ini tidak teraba. Masa tidak teraba ya? Kemudian BB sekian, sekian kasusnya. Nomor 23. Wah, ini bonus nih. Nggak jelas kasusnya. Bonus yang kalau ini. Nggak jelas kasusnya ya. Kemudian nomor 24 teman-teman. Nomor 24. Seorang pria 60 tahun pada 6 bulan yang lalu istri meninggal karena sakit. Ia tinggal bersama anak laki-lakinya. Selama wawancara, ekspresi lansia tersebut tampak sedih, banyak menunduk, pandangan kosong dan menangis saat ditanya tentang mendiang istrinya. Ia merasa gagal merawat istrinya. Klaim mengeluh nafsu makan menurun, susah tidur pada malam hari dan malas bergaul dengan tetangganya. Apa itu? Malas bergaul dengan tetangganya. Tunduk berarti fase kehilangan ya, fase kehilangan yang ada dalam Kubros itu apa? Fase kehilangan yang dalam Kubros dia masuk tahapan apa ini? Tahapannya depresi. Kemudian nomor 25, silakan teman-teman. Di antara keluarganya, keluhan sering terbangun malam hari, kesulitan saat akan mulai tidur kembali, lemas, sering masa ngantuk di pagi hari. Pengkajiannya itu adalah di antara keluhan sering terbangun, kesulitan saat mulai tidur kembali. Kira-kira yang mana? Kalau Cuts Index untuk apa teman-teman? Kemarin sudah saya berikan ya. Yang no debat itu sudah dibaca belum? Yang no debat, yang mana yang no debat? Bentar saya cek dulu. Ya, yang no debat, saya bilang no debat, saya bilang gitu ya.
Mana saya cek dulu. Hmm, Oh, di sini nih. Di umum. Sebentar, saya cek dulu ya. Ah, nih. Kita ini wajib dikuasai. Ini ada di bawah kalau nggak salah. Ada yang di bawah ya di sini. Sebentar ya. Kita cek dulu. Sosial, SPSP-nya ada. Kemudian gerontik nih. Nunggu keluarga. AMB. ah, CAF. Perasaan ada masa hilang. Ada yang nemuin nggak? Malah hilang ya. Malah nggak ada. Di yang mana ya? Nanti saya cek ulang ya. Su ini rangkuman, rangkuman berarti dua yang saya buat ya, dua rangkuman. Oke lah, kita lanjutkan dulu ya. Dia di antara keluarganya, kalau yang sering terbangun pada saat tidur malam, khususnya akan mulai tidur kembali, bahan lemas, sering ngantuk pagi hari. Apakah pengajuan selanjutnya? Kalau Katz Index adalah tentang apa, teman-teman? Katz Index tentang apa? Untuk apa Katz Index? Ayo, untuk apa Katz Index? Dijawab teman dulu, teman-teman. Katz Index. Katz Index kemandirian ya. Kalau Insight Index itu untuk kemandirian. Kalau ini berarti yang mana? Karena ini bukan. Berarti kita masuknya ke sini. Satu mentalnya berarti ya. Karena kognitif, kalau kognitif sering lupa dan lain sebagainya. Status mentalnya bagaimana? Nanti nomor 25 adalah bukan Katz Index. Kemudian nomor 26. 26 apa teman-teman jawabannya? Nah, kalau ini jarang keluar yang kayak gini. Menarik diri. Kalau mau menarik berarti teorinya adalah penarikan diri ya. Yang jarang keluar. Nggak usah di ini. Kita isi saja. Kemudian nomor 27. Ini mengeluh, mengalami penurunan pendengaran, pandangan, kabur, dan mobilisasi dibantu menggunakan kursi roda. Pada pengkajian fisik dapatkan klien mengalami penurunan kekuatan otot ekstremitas. Diagnosa peran prioritasnya adalah penurunan kabur, kurang penuh pendengaran, mobilisasi dibantu menggunakan kursi roda. Itu yang paling parah itu adalah apa? Ini loh. Kalau mobilitas dibantu kursi roda, ini nggak masalah. Mengalami penurunan kekuatan otot. Ini di sini nih dari atas dulu nih, mengeluh, penurunan pendengaran, pandangan kabut. Ini risikonya risiko cedera ini lebih banyak ke risiko cedera. Coba dibandingkan risiko cedera, risiko jatuh. Malah saya ketik cedera. Ayo risiko cedera atau risiko jatuh itu nomor 27. Dia kan penurunan pendengaran. Kita ulangi. Dia mengalami penurunan pendengaran, pandangan kabur. Nah, ini kan resiko cedera benar. Kabur, memberi dibantu, mengalami penuh. Oh, ya udah, Anda yang benar. Kemudian nomor dua resiko. Ya iyalah walaupun resiko, tapi kalau sudah kelihatan banyak ininya ya gitu, jadi jadi ini juga yang perlu diprioritaskan. Kalau memang itu kan kita memprioritaskan berdasarkan risiko itu diprioritaskan karena sudah ada gejala-gejalanya gitu ya. Etiologinya sudah PE kan kalau risiko itu. Kalau sayang non simptomnya nggak ada, berarti kan etiologinya karena kena pandangan kabur. Pandangan kabur, kemudian dia naik kursi roda kabur ya sudah. Apalagi ekstremitasnya yang nggak kuat itu risiko cerdas.
Apalagi resiko, misalnya resiko gang sumbatan jalan napas itu kan barusan resiko. Kenapa kita nggak ini suhu dulu gitu kan? Tergantung. Makanya prioritas kalau di ujian gitu logika berpikirnya. Kalau nggak berpikirin seperti itu. Nomor 28. 28. Silakan nomor 28 teman-teman. Nomor 28. Nah, ini udah takut menyinggung perasaan. Rin, tes Rin negatif. Tes Rin negatif berarti apa artinya? Rin itu a- apa itu? Pasien sering bicara keras dan hasil tes Rin negatif. Apa itu artinya dulu? Ya, Rin tes Rin negatif. Yuk, cari dulu. Rin negatif artinya adalah dia sebagai tuli saraf atau tuli konduktif. Berarti karena Rin negatif, iya telinga masuk di hidung. Ini kan ada rim, swabah, gitu kan. Ini berarti tulinya tulinya tuli apa ini? Rimnya negatif. Ayo, yang paling baik berarti tuli tuli apa? Menyinggung berarti pasiennya ini toli konduktif ya, toli konduktif. Ini toli konduktif. Coba cek. Kalau di tuli ada tuli saraf, ada toli konduktif. Nah, di sini ya yang dia lakukan adalah ini. Bicara pelan dengan volume biasa. Pelan ya, pelan bukan pelan deh. Volumenya biasa. Berhadapan ya. Kemudian 29. Tapi jarang sih kalau kayak pemeriksaan Rin, Weber, Swaba itu jarang sekali di keluar di ujian itu jarang banget. Keluar di ujian jarang banget. Kemudian nomor 29, silahkan. Seorang perempuan berusia 78 tahun dirawat di Wisma G. Diagnosisnya multisklerosis. Pada saat pengajian, keluhan utamanya pasien cemas dan dengan kondisinya semakin hari semakin memburuk. Setiap hari pasien murung dan takut dengan kondisinya. Klaim berharap bisa segera kembali berkumpul dengan anaknya dan bisa pulang ke rumahnya. Apa diagnosa perawatan yang muncul pada kasus di atas? Yuk, nomor 29, nomor 29. Ya, nomor 29. Kuping individu makin diagnosis sklerosis, cemas, kondisi semakin hari makin buruk setiap hari pasien. Wah, berarti kopingnya yang bermasalah ya. Kopingnya yang bermasalah. Kondisinya berharap segera bisa kembali, takut dengan kondisinya berharap bisa kembali berkumpul dengan anaknya bisa pulang. Berarti kopingnya, koping. Atau ansietas berhubungan dengan fisiologis. Ini atau ini? Yuk, coba kita lihat lagi. Seorang AC multiple sklerosis pada pengkajian keluhan utamanya pasien cemas. Ya sudah, pilihannya adalah ini, mah, cemasan. Oke, ya.
Nah, nomor 30. Nomor 30, kusam, kotor, bau, kuku panjang, tidak rapi 2 hari, biar ke tempat tidur. Resiko jatuh 9, jatuh sedang, dengan seperawatan. Jatuh nggak ada nih resiko jatuh di sini. Berarti defisit perawatan diri ya. Nomor 30, mandi-mandi, defisit perawatan diri. Ya. Nomor 31, nomor 31, perawat melakukan kunjungan rumah lansia 72, nomor 31 teman-teman. Remang-remang, lantai tak, udah resiko jatuh ya teman-teman. Gak usah dibikin pusing. Udah ada kata-kata ini, udah resiko jatuh. Kemudian ini nomor 32. 32 terkait dengan kognitif ya. Terkait dengan kognitif. Ya kognitif adalah MMSE tadi kemarin sudah ya pernah dibahas. Sebenarnya kemarin sudah dibahas. Kemudian nomor 33. 33, seorang perempuan 82 tahun didatangi perawat puskesmas dengan keluhan baru saja keluar dari rumah sakit karena sesak napas. Selain mendapatkan terapi obat-obatan dan oksigen 3 liter per menit ya. Perawat memberikan edukasi pada keluarga mengenai fungsi oksigen dan posisi pemberian yang tepat pada klien. Apakah setting layanan di rumah ini layan pada kursi di atas. Kira-kira di mana ini nomor perempuan datang puskesmas dengan keluhan baru saja keluar dari rumah sakit karena sesak. Seorang perempuan kemudian didatangi perawat puskesmas. Oh ya, berarti settingnya home care ya. Home care. Karena didatangi, tapi pikir datang ke puskesmas. Kemudian nomor untuk kas indeks itu sudah saya simpan di apa di min map sudah ada ya, sudah saya simpan di min map. Ini berapa yang tidak yang tidak bisa nih. Nih, mengatakan linu panggul sakit tidak kuat lebih lama terasa mudah lelah keluhan tersebut dirasakan pasien kurang lebih setahun. Kasus tersebut nilai tingkat kemandiriannya. Ayo ada yang tahu tingkat kemandiriannya ngitungnya gimana ini? Kalau biasanya tingkat kemandirian kan ada yang 6 itu A. Nah, ini berarti ini soalnya yang bermasalah. Soalnya ini salah nih soalnya. Ini kan kalau Hasindak itu A, B, C sampai E gitu ya, sampai 6 itu. Kalau semuanya A, kalau ada satu hilang B gitu kan. Itu saya salah ya. Ya justru itu makanya Bu dihapus Bu, ditandain sama saya. Soalnya nggak masuk. Kemudian nomor ini sama ya, tadi sama. Ini perawatan mandi defisit. Tadi 36, 36 perempuan gratis antar keluarga. Glenn mengeluh sulit mengingat, merasa bingung dan konsentrasinya menurun. Keluarga Glenn mengatakan Glenn sulit diajak berinteraksi dan tidak mampu menggambarkan sesuatu secara akurat. Apa masalah keperawatan yang tepat? Berarti Glenn mengeluh sulit mengingat, bingung, konsentrasi menurun, mengatakan sulit diajak berinteraksi. Berarti pasiennya mengalami kerusakan interaksi sosial ya. Proses pikir. Belum ke proses pikir. Itu mah kan dia tidak sulit diajak berinteraksi dan menggambarkan sesuatu dengan akurat. Ayo, yang mana?
Kalau proses pikir itu kesulitan menggambarkan diri yang akurat. Ayo, apa itu proses pikir? Kerusakan interaksi kalau ini, ya. Kalau proses pikir ada tangan saya, kemudian sirkumfleksi yang muter-muter kayak gitu. Itu proses pikir. Kalau ini kan enggak. Kalau ini enggak. Kemudian nomor 37, kalian lanjut usia dalam keluarga binaan perawat yang mengalami kasus diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Diabetes ya? Salah, sahabat. Diabetes mellitus meli kulit yang sangat kering dan pada kaki dan ekstremitas bawah. Oke. Yang mempertahankan keutuhnya, keluarga bertanya pada perawat. Sudah ya? Sudah ini? Sudah. Ini fase perawatan jika apanya bingung tidak mengenal keluarganya. Berarti gangguan apa itu? Gambar 38. Dengan kendaraan penuh, dengan kesadaran penuh dipindahkan ke fasilitas perawatan jangka panjang oleh keluarganya. Pada malam kedua, klien menjadi bingung dan tidak mengenali keluarganya. Diagnosa keperawatan apa yang paling sesuai dengan di atas? Sorry ya, persepsi sensori. Persepsi sensori. Dia nomor 39. 39 latihan 75 Patiweda keadaan postruk 2 bulan yang lalu. Klien mengalami kelumpuhan pada ekstremitas kanan sehingga perlu bantuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Apakah tindakan yang paling tepat bagi klien tersebut? Kelumpuhan ekstremitas kanan, saya perlu bantuan kebutuhan apa tindakannya? Postruk tadi sudah ya? Tadi sudah. Kemudian ini sudah belum? Jangan-jangan saya copy paste lagi. Udah 2 kali. Tidak pulang, tidak kabar anak yang mengalami retardasi mental sudah lama bersama dengan suaminya karena kalian tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa. Aduh, ayo, itu pasiennya adalah anak hasil merasa sedih cucunya sudah sebulan tidak pulang dan tidak kabar. Anaknya mengalami retardasi mental sudah lama bersama dengan suaminya. Kalian tidak tahu harus minta bantuan siapa. Berarti apa kurang pengetahuan atau ketidakberdayaan itu? Nomor 40. Hah? Ketidakmampuan, kurang pengetahuan. Kalau kurang pengetahuan kan tidak tahu harus meminta bantuan dari siapa. Bulan, sedih. Oh, ini ketidakberdayaan ini kalau ini bukan ketidakpengetahuan, kurang pengetahuan. Ya. Nomor 41. Nomor 41 ini pasiennya alat kacamata, pengetahuan tentang penggunaan alat kacamata, alat bantu dengar, cara hidup dengan penyakit berarti dia rehabilitatif. Nomor 41. 42. 42. Pasiennya stroke ya, mengeluh pusing tidak jika tidak minum obat dan dari gaya berjalannya yang sempoyongan karena sudah tidak mampu berjalan. Apa tindakan yang paling tepat mengatasi masalah lansia tersebut? Berarti kita memodifikasi activity daily livingnya ya. Karena pusing, tidak minum obat, berarti daily living dibantu dan sebagainya. Kemudian nomor 43, 43 pasien sering merasa sedih, khawatir sampai mengalami gangguan tidur karena tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak bersosialisasi dengan lingkungannya. Apakah tindakan perawatannya? Riwayat hipertensi, nyeri nyeri leher, punggung, sekian, sedih, khawatir.
Berarti pasiennya bukan kognitif, ini status psikologisnya, ya, psikologisnya yang di ini bukan mental. Kemudian nomor 44, ini teori jarang keluar, ya langsung aja. Teori perilaku ini merasa tidak berguna memandang pesimal. Ini teori perilaku ya, ini dia jangan jarang keluar. Coba cari aja di sini OREM, adaptasi ya, OREM, human being, Roger, Anderson, Lininger, silakan dicari kalau mau. Kalau nggak juga nggak usah lah, karena jangan keluar. Kemudian 45, upaya gerontik mampu memberikan upaya pelayanan kesehatan lanjut usia berat tingkatan di atas upaya pelayanan usia lanjut pada tingkat primer. Promotif, primer itu dan promotif dan preventif. Kenapa ini jadi salah? Ish, musnya. Ini, nomor 45. Kemudian nomor 46, pasien mengeluh nyeri dada, perawat akan melakukan pemeriksaan EKG, mengetahui tindak kelainan jantung. Pertama kali, ap- ah, apa yang perlu Anda lakukan pertama kali kepada pasien sebelum prosedur tersebut? Memberitahukan biaya nggak mungkin gitu kan. Mempersiapkan alat-alat dulu kan, alat-alat dulu, ngecek kelengkapan alat, mempersiapkan. Kemudian nomor 47, batuk berdarah 3 hari. Yang dicarinya apa? Diagnosa, berarti bersihan jalan, napas. Jalan napas. Kemudian 48, suhunya 38, berarti hipertermi itu pasiennya. Suhu lihat, suhu pasiennya berarti hipertermi. 49, 49, 60 mengeluh kencing sulit sudah 3 hari, pinggang sakit, mual pada penyakit istirahat, bladder penuh. Pada saat mau coba pasang polikateter masuk terdapat tahanan sehingga alat tidak dapat masuk maksimal. Apakah tindakan selanjutnya? Ada tahanan berarti pasiennya harus rileks, ini rileks. Pasiennya disuruh rileks. Karena biasanya ini ke fisik bladder penuh. Ini polikateter ya. Berarti ada tahanan ya, di pasiennya disuruh rileks. Menggantung dengan ukuran lebih kecil. Ya tetap aja kalau ada tahanan. 60, 50, 50, 50. Seorang perempuan 78 datang ke UGD dengan keluhan buang air besar lebih dari 5 kali per hari dengan konsisten cair sejak kemarin. Tanda pita 100. Ini belum. Turgor kulit lebih dari 2 detik. Apa tindakannya? Berarti ini apa ini cair? Turgor kulit lebih dari 2 detik. Berarti pasiennya itu adalah sudah kemarin Anda sudah diajarin resusitasi. Ya, resusitasinya mendikasinya minum atau ini. Dikasihnya ini ya. Tapi yang tidak shock ya, tidak shock. Pasiennya tidak shock. Berarti sedang ya, sedang. Ya, sedang ya. Oke, 1 sampai 50 berapa benar? 1 sampai 50 berapa benar? Apa itu? Ternyata masih banyak berapa ini? Kirain apa kucing ternyata. Sis berarti banyak benar ternyata.
Yo, silakan berapa teman-teman? Ya, nggak apa-apa. Belum ngerjain. Ya, yang lainnya silakan. Berapa dapat berapa teman-teman? Yang lainnya dapat berapa? Oke. Berarti 50 cukup. Ya, kita tidak boleh melebihi standar. Belajar itu sedikit-sedikit dulu. Yang belum mengerjakan silakan kerjakan. Nanti besok berarti di Jum subuh kita dari 51. Dari Jum subuh kita dari 51. Walaupun nanti ada materi dulu, baru kemudian kita bahas. Ya, kalau nggak bisa ya mudah-mudahan keburu gitu ya. Dan bahas terlalu banyak itu nanti juga pusing. Silakan kerjakan dulu, karena kayaknya belum banyak yang ngerjain juga. Silakan ya dikerjain dulu. Jadi untuk pembahasan 1 jam cukup. Silahkan nanti kita bahas ulang nanti di Jum subuh setelah ada materi. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Terima kasih untuk malam ini teman-teman. Diulang lagi, diulang lagi. Kemudian 30 selesaikan dulu. Besok saya tinggal menunjukkan nomor 51 ini, nomor 51 ini, nomor 52 ini. Silahkan di PR. PR dulu. Silahkan kerjakan. Kelihatannya belum dikerjakan semua. Jadi nomor 50, 51 sampai 80 PR.